video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak babi betina. Reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan ternak babi menghasilkan keturunan baru melalui perkawinan alami atau inseminasi. Keberhasilan reproduksi sangat menentukan produktivitas usaha ternak babi karena berpengaruh terhadap jumlah ternak yang dilahirkan dan keuntungan peternak. Teman-teman, organ reproduksi babi betina dibagi menjadi organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar yang pertama itu vulva. Vulva merupakan pintu masuk saluran reproduksi yang terdiri atas dua bibir vulva atau labia yang melindungi organ reproduksi bagian dalam. Vulva juga berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam, tempat keluarnya urin, jalan lahirnya ternak babi, dan juga berfungsi untuk mengeluarkan lendir saat birahi. Yang berikut ciri-ciri saat estrus. Vulva membengkak, vulva berwarna merah, dan juga vulva mengeluarkan lendir yang bening. Yang berikut klitoris. Klitoris merupakan organ yang kaya akan ujung saraf dan berperan dalam respons seksual yang terletak di bagian bawah pertemuan bibir vulva. Yang berikut organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan vulva dengan serviks. Vagina juga berfungsi sebagai tempat kopulasi, sebagai jalan lahirnya ternak, dan juga sebagai saluran keluarnya cairan reproduksi. Yang berikut serviks atau leher rahim. Serviks pada ternak babi memiliki lipatan yang berbentuk spiral yang berfungsi menghubungkan vagina dan uterus, menjadi penghalang masuknya bakteri, membentuk atau membuka saat melahirkan, dan tempat deposisi semen pada inseminasi buatan. Yang berikut uterus atau rahim. Ternak babi biasanya memiliki uterus bertipe mikron dengan dua tanduk rahim yang sangat panjang. Uterus atau rahim juga berfungsi sebagai tempat implantasi embrio, tempat perkembangan janin, dan juga berfungsi memberikan nutrisi bagi fetus karena tanduk rahim yang panjang pada ternak babi dapat mengandung banyak anak sekaligus. Yang berikut oviduk atau tuba fallopi. Oviduk adalah penghubung antara ovarium dengan uterus yang berfungsi sebagai tempat bertemunya semen dan ovum atau fertilisasi. Berfungsi juga sebagai pengangkut embrio menuju uterus. Yang berikut ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi utama yang berfungsi menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan progesteron. Oke teman-teman, lanjut lagi saya menjelaskan siklus estrus pada ternak babi. Siklus estrus pada ternak babi biasanya berlangsung sekitar 21 hari, kisaran 18 sampai 24 hari, yang memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu proestrus. Proestrus itu biasanya durasi 3-4 hari, terjadi pertumbuhan folikel dan biasanya estrogen meningkat. Tanda-tanda itu seperti vulva merah, ternak gelisah, dan juga nafsu makan ternak menurun. Yang berikut estrus atau birahi. Nah, pada tahapan estrus atau birahi ini biasanya durasi 2-3 hari, merupakan waktu yang terbaik ternak dikawinkan. Yang berikut itu tanda-tanda ternak birahi itu biasanya ternak diam saat ditekan di punggung atau stand
bonding refleks. Vulva pada ternak itu merah sekali dan juga biasanya keluar lendir, juga sering mencari ternak betina mencari ternak pejantan, dan ovulasi terjadi biasanya sekitar 36 hingga 44 jam setelah awal estrus. Nah, yang berikut tahapan metestrus. Tahapan metestrus ini biasanya terjadi setelah ovulasi. Setelah ovulasi itu folikel berubah menjadi corpus luteum. Yang berikut itu diestrus. Tahapan diestrus ini merupakan fase terpanjang dan progesteron tertinggi. Jika ternak tidak mengalami kebuntingan, uterus menghasilkan prostaglandin sehingga corpus luteum mengalami regresi dan siklus dimulai kembali. Nah, yang berikut itu saya menjelaskan juga bagaimana cara kita mendeteksi birahi. Cara mendeteksi birahi itu yang pertama itu biasanya bending refleks atau ternak itu tetap diam saat ditekan. Yang berikut itu kita bisa melihat pada ternak babi itu membengkak, keluarnya lendir bening, tidak tenang, dan juga biasanya ternak betina itu mendekati ternak pejantan, nafsu makan berkurang. Dan yang berikut lagi proses perkawinan. Pada proses perkawinan ini ada dua metode, yaitu kawin alam yang dimana menggunakan pejantan secara langsung. Dalam kawin alam ini ada kelebihan juga dan kekurangan. Kelebihannya itu sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus. Kekurangannya itu risiko penularan penyakit lebih tinggi dan juga penggunaan pejantan kurang efisien. Yang metode berikut itu inseminasi buatan atau IVF, biasanya menggunakan semen pejantan unggul yang dimana memiliki kelebihan itu memperbaiki mutu genetik, menghemat penggunaan pejantan, dan juga mengurangi risiko penyakit. Berikut lagi saya akan menjelaskan ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur dari ovarium yang dimana biasanya terjadi sekitar 36 sampai 44 jam setelah awal estrus. Jumlah ovum itu biasanya pada ternak babi betina itu 15 sampai 30 butir atau lebih tergantung umur dan kondisi. Yang berikut itu saya akan menjelaskan lagi fertilisasi. Fertilisasi biasanya terjadi di ovidum ketika semen bertemu ovum dan membentuk zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi kebuntingan